nurunin keuntungan perusahaan. Nah, gantinya tuh saya akan nerapin strategi harga yang lebih efektif, yaitu kayak harga normal pada kondisi, permintaan biasa, harga dinamis ketika permintaan meningkat, terus promo khusus bagi pelanggan yang sudah lama nggak ngegunain Gojek, terus program berlangganan untuk pelanggan aktif, dan yang terakhir paket diskon untuk penggunaan beberapa layanan sekaligus kayak GoRide, GoFood, sama GoPay. Nah, strategi ini tuh tujuannya untuk ngejaga keseimbangan antara kepuasan pelanggan dan keuntungan perusahaan. Nah, di industri transportasi online tuh eh merupakan pasar dengan tingkat persaingan yang tinggi. Nah, pesaing utama Gojek yaitu tuh ada Grab sama Maxim yang sama-sama nawarin layanan transportasi, pengiriman barang, dan pesan antar makanan. Untuk mempertahankan daya saing, saya tuh mau ningkatin beberapa keunggulan perusahaan, yaitu di kecepatan pelayanan, terus keamanan perjalanan, terus kemudahan penggunaan aplikasi, terus integrasi layanan GoPay, terus kualitas layanan pelanggan yang responsif, dan yang terakhir dukungan kepada UMKM melalui GoFood. Dengan strategi tersebut, Gojek dapat memberikan nilai tambah yang sulit ditiru oleh kompetitor. Nah, setiap perusahaan pasti menghadapin banyak resiko yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Nah, risiko yang akan dihadapin Gojek tuh antara lainnya tuh kayak persaingan yang makin ketat, udah pasti. Kalau perubahan regulasi pemerintah, terus sekarang tuh baru-baru ini kan harga BBM naik, terus penurunan daya beli masyarakat. Soalnya kan kita tahu sendiri kayak keadaan di Indonesia ini tuh kayak gimana gitu. Terus gangguan sistem aplikasi, terus serangan cyber terhadap data pelanggan, terus ketidakpuasan mitra driver. Nah, untuk ngurangin resiko tersebut, perusahaan akan ngelakuin evaluasi secara berkala, sama ningkatin keamanan sistem informasi, memperkuat komunikasi dengan mitra driver, terus ngelakukan diversifikasi layanan, biar sumber pendapatan perusahaan makin beragam. Nah, sebagai CEO tuh saya akan mengalokasikan investasi pada bidang yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Kayak investasi tersebut kayak ngeliputi pengembangan teknologi artificial intelligence atau AI. Nah, untuk nentuin tarif yang lebih eh, akurat. Terus yang kedua ada penguatan sistem keamanan data pelanggan, karena kita takut ya kita akan disebarin gitu kalau tidak kuat atau dijebol gitu. Terus yang ketiga pelatihan mitra driver, biar kualitas pelayanan meningkat gitu. Terus yang terakhir tuh ada pengembangan teknologi analisis data untuk memahami perilaku pelanggan. Nah, dari investasi ini tuh saya harap mampu meningkatin efisiensi operasional, terus ngurangin biaya perusahaan, lagi memperbaiki kualitas layanan, dan ningkatin keuntungan dalam jangka panjang gitu. Nah, berdasarkan seluruh analisis ekonomi itu yang telah dilakukan, saya ngambil beberapa keputusan strategis. Yang pertama tuh saya ngurangin program promosi yang tidak efektif dan menggantinya dengan promosi yang lebih tepat sasaran. Yang kedua tuh ningkatin kualitas pelayanan lewat pelatihan mitra driver, terus eee, ningkatin layanan ke pelanggan supaya pelanggan nyaman, aman gitu dan enak. Yang ketiga, pengembangan teknologi artificial intelligence atau AI untuk ningkatin efisiensi operasional dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Nah, yang keempat tuh saya ngasih sistem insentif berbasis kinerja, kayak jadi driver yang ngasih pelayanan terbaik akan dapat penghargaan yang lebih besar. Terus yang kelima, saya akan memperkuat layanan GoFood,
GoPay dan GoSend, biar perusahaan tidak, nggak cuma bergantung pada layanan transportasi online. Terus yang keenam tuh, saya memperkuat keamanan data pelanggan serta meningkatkan stabilitasi, aplikasi biar, pengguna merasa lebih nyaman dan percaya, pakai Gojek. Nah, keputusan-keputusan tersebut tuh, saya ambil dengan tujuan ningkatin keuntungan perusahaan secara berkelanjutan, terus mempertahankan loyalitas pelanggan, terus juga, ningkatin kesejahteraan mereka driver, terus juga memperkuat posisi Gojek, di tengah persaingan industri digital. Nah, sebagai penutup dari studi kasus ini, saya belajar kalau jadi seorang CEO tuh nggak cuma dituntut untuk mampu memimpin, tapi juga harus mampu ngambil keputusan, berdasarkan analisis data yang rasional, terus didukung juga oleh data. Nah, konsep, konsep ekonomi manajerial kayak analisis permintaan, perilaku konsumen, peramalan permintaan, analisis biaya, strategi penetapan harga, analisis persaingan, manajemen risiko, dan investasi menjadi dasar dalam pengambilan, eee kebijakan yang tepat. Nah, kalau seluruh konsep tersebut diterapkan, dengan baik, perusahaan, bisa meningkatkan efisiensi operasional, terus memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang, terus menjaga kepuasan pelanggan, meningkatkan kesejahteraan mitra, terus, mempertahankan daya saing di industri transportasi online yang makin kompetitif. Nah, sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.